Sejarah Indonesia tidak hanya ditulis dengan tinta di atas kertas. Ia juga ditulis dengan langkah kaki rakyat yang memenuhi jalanan kota. Dari kerumunan yang sederhana, lahir suara yang mampu mengguncang kekuasaan. Setiap spanduk yang berkibar di udara bukan sekadar kain dengan tulisan. Ia adalah simbol. Simbol kemarahan, simbol harapan, simbol keberanian rakyat yang menolak bungkam. Di balik setiap teriakan ada hati yang bergetar karena ingin perubahan nyata. Unjuk rasa di Indonesia selalu berakar pada keresahan sosial. Mulai dari masalah keadilan, ketidaksetaraan ekonomi, hingga janji politik yang tak ditepati. Dari buruh, mahasiswa, hingga rakyat biasa, semua bergabung dalam satu suara. Bagi sebagian orang, demonstrasi hanyalah kerumunan. Tapi bagi rakyat, inilah bahasa terakhir. Bahasa untuk berbicara pada penguasa, ketika jalan diplomasi tak lagi digubris. Inilah akar pergerakan bangsa kita. Dari Sumpah Pemuda 1928 hingga perlawanan mahasiswa di era reformasi, selalu ada generasi yang berdiri di garis depan. Mereka meninggalkan jejak yang hingga kini masih menjadi denyut nadi demokrasi Indonesia. Di awal abad ke-20, pemuda-pemuda dari berbagai daerah mulai berkumpul. Mereka datang dengan bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Namun di tengah perbedaan itu, ada satu tekad yang menyatukan. Indonesia harus bangkit. Wajah-wajah muda itu menyala. Mata mereka tidak hanya menatap masa kini, tapi menembus jauh ke masa depan. Dari ruang-ruang diskusi kecil, lahirlah gagasan besar tentang bangsa yang merdeka. Dan pada tahun 1928, suara itu meledak menjadi ikrar. Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sebuah kalimat sederhana, tapi kekuatannya menggetarkan jiwa ribuan generasi setelahnya. Sumpah itu bukan sekedar kata. Ia adalah janji yang harus dijaga, meski dengan darah dan air mata. Setiap hurufnya menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun atas dasar persatuan. Bendera merah putih yang berkibar bukan hanya kain dua warna, ia adalah simbol harga diri. Dari tangan pemuda, dari hati rakyat, bendera itu menjadi tanda bahwa Indonesia akan selalu berdiri meski diterpa badai sejarah. Di dekade 1990-an, keresahan semakin nyata. Harga melambung, kesenjangan melebar, dan suara rakyat makin terpinggirkan. Mahasiswa kembali turun ke jalan, membawa spanduk dengan tuntutan yang lantang. Mereka tidak hanya bicara soal uang kuliah atau hak di kampus. Mereka bicara tentang keadilan, tentang reformasi, tentang Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Spanduk mereka sederhana, tapi pesannya mengguncang tembok kekuasaan. Di depan barisan mahasiswa, berdiri aparat keamanan. Dua wajah bangsa berhadapan, yang menuntut perubahan dan yang menjaga stabilitas. Tegang, tapi juga penuh makna. Orasi-orasi itu menjadi denyut nadi zaman. Di tiap kata yang diucapkan, ada harapan jutaan rakyat yang menunggu di rumah. Bahwa perubahan bukan lagi sekadar mimpi. Dan akhirnya, suara itu makin membesar. Dari jalan kampus, masuk ke jalan-jalan protokol. Jakarta bergemuruh. Indonesia bersiap memasuki babak sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Reformasi 1998. Barisan mahasiswa semakin panjang. Jalan-jalan ibu kota dipenuhi lautan manusia. Dari berbagai universitas, mereka datang dengan semangat yang sama. Perubahan adalah harga mati. Orasi menggema dari atas mobil komando. Kata-kata membakar, spanduk terangkat tinggi. Reformasi, teriak mereka.
Dan gema itu bersaut-sautan di antara gedung-gedung Jakarta menjadi lagu perlawanan rakyat. Dari udara, kerumunan itu seperti gelombang tak terbendung. Ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang bergerak bersama. Suasana kian memanas, detik demi detik penuh ketidakpastian. Namun di balik amarah ada juga harapan. Mahasiswa tahu jalan ini berbahaya, tapi mereka sadar tanpa pengorbanan masa depan bangsa bisa tenggelam dalam kegelapan. Dan di titik itulah sejarah bergetar. Reformasi 1998 bukan sekedar peristiwa politik. Ia adalah teriakan satu bangsa yang akhirnya pecah menjadi gelombang besar dan mengguncang kekuasaan yang telah bercokol puluhan tahun. Di tengah teriknya matahari, spanduk besar bertuliskan reformasi terbentang di udara. Satu kata, 7 huruf, tapi maknanya cukup untuk mengguncang sebuah rezim. Di balik barisan mahasiswa, ada rakyat yang ikut bergerak. Pedagang kecil, buruh, ibu rumah tangga. Mereka tahu, inilah momen penentuan. Harapan bangsa tertumpu pada keberanian anak-anak muda ini. Waktu seakan melambat. Di senja hari itu, Indonesia berdiri di persimpangan, tetap dalam bayang-bayang ketidakadilan, atau melangkah menuju era baru yang lebih demokratis. Suara semakin keras. Gedung DPR dikepung oleh ribuan mahasiswa. Spanduk, toa, dan teriakan bersatu menjadi satu irama. Reformasi sekarang juga. Dan akhirnya, sejarah itu benar-benar tiba. Tahun 1998 tercatat sebagai titik balik bangsa. Dari jalanan penuh teriakan, lahirlah era reformasi yang mengubah wajah Indonesia selamanya. Reformasi 1998 memang membuka jalan baru, tapi perjuangan rakyat tidak berhenti di sana. 27 tahun kemudian, suara itu kembali bergema. Di tahun 2025, jalan-jalan Indonesia sekali lagi dipenuhi massa. Bukan hanya mahasiswa, tapi juga buruh, aktivis, hingga masyarakat biasa. Mereka berkumpul dengan tujuan yang sama, menuntut keadilan. Spanduk dan poster berterbaran. Tulisan-tulisan seperti transparansi DPR, reformasi pajak, keadilan untuk buruh, menjadi gema baru perjuangan rakyat. Inilah yang disebut 17+8 tuntutan. Sebuah rangkuman keresahan rakyat yang menuntut perubahan nyata. Dari sistem politik, ekonomi, hingga keadilan sosial. Suara itu lantang, tak bisa lagi diabaikan. Jakarta kembali bergetar. Ribuan orang tumpah ke jalan, mengulang sejarah yang pernah tercatat di tahun 1998. Bedanya, kini mereka membawa harapan baru, agar Indonesia benar-benar menjadi rumah yang adil bagi semua. Sejarah selalu berulang, namun setiap gelombang rakyat memiliki makna tersendiri. Dari Sumpah Pemuda hingga Reformasi 1998, kini di tahun 2025, suara rakyat kembali menggema. Suara yang tak bisa lagi diabaikan. 17+8 tuntutan rakyat adalah manifestasi dari harapan dan keresahan masyarakat. Tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu 1 minggu dan tuntutan jangka panjang yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Dari 17 tuntutan jangka pendek, rakyat menuntut pengusutan kasus-kasus kekerasan aparat, pembekuan kenaikan gaji anggota DPR, transparansi anggaran negara, dan penghentian kriminalisasi terhadap demonstran. Sementara itu, 8 tuntutan jangka panjang mencakup reformasi total DPR, penguatan KPK, revisi Undang-Undang Perpajakan, pembubaran militer dari fungsi sipil, dan penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Tuntutan ini bukan hanya sekedar daftar panjang. Mereka adalah cerminan dari harapan akan masa depan yang lebih baik, keadilan yang merata, dan sistem yang transparan.
Rakyat telah bersatu menuntut perubahan. Dari jalanan hingga media sosial, suara mereka tak terbendung. Sejarah mencatat dan dunia menyaksikan. Indonesia saatnya berubah.